Halo, perkenalkan nama lengkap saya Deltriana Hijum dengan NIM 431230016. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Massa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori kultivasi atau cultivation theory. Kultivasi teori adalah konsep yang dikembangkan oleh Georg Gerbert pada akhir tahun 1960-an sampai pada awal tahun 1970-an. Teori ini berfokus pada dampak jangka panjang dari televisi pada persepsi realitas pemirsa. Menurut teori ini, paparan dapat membentuk atau mengkultivasi pandangan dunia pemirsa, membuat mereka lebih mungkin untuk melihat dunia nyata seperti yang digambarkan di layar televisi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat dan penemuan dari teori kultivasi. Georg Gerbert sebagai seorang profesor komunikasi di salah satu universitas yang bernama Pennsylvania mulai mengembangkan teori kultivasi dalam rangkaian studi yang dikenal sebagai Cultural Indicators Project pada akhir tahun 1960-an. Gerbert dan timnya melakukan penelitian untuk meneliti bagaimana televisi sebagai media mendomain mempengaruhi persepsi realitas pemirsa. Mereka mengumpulkan data tentang konten televisi dan yang menonton televisi dalam jumlah besar yang mengembangkan pandangan dunia yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang menonton lebih sedikit. Di sini juga saya akan menjelaskan fungsi teori kultivasi dalam pengembangan media televisi. Yang pertama itu membentuk persepsi realitas. Teori ini berpendapat bahwa televisi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi pemirsa terhadap dunia, terutama dalam hal kekerasan. Salah satu contohnya adalah stereotip gender dan gambaran sosial lainnya. Baik, yang kedua yaitu sebagai man-rod syndrome. Salah satu konsep yang dihasilkan oleh Gerbert adalah man-rod syndrome, di mana pemirsa yang sering terpapar konten kekerasan di televisi lebih cenderung percaya bahwa dunia nyata lebih berbahaya dan penuh kekerasan daripada kenyataannya. Yang ketiga, memperkuat norma sosial. Televisi yang mengikuti norma-norma sosial yang ada sehingga memperkuat status quo dan mengurangi variasi dalam pandangan dunia pemirsa. Baik, berikutnya saya akan menyebutkan beberapa contoh penggunaan dalam media komunikasi massa. Yang pertama, televisi dan kekerasan. Studi-studi berdasarkan teori kultivasi menunjukkan bahwa pemirsa yang sering menonton acara televisi dengan banyak kekerasan dan cenderung merasa bahwa dunia nyata adalah tempat yang berbahaya dan tidak aman. Yang kedua itu sebagai representasi gender. Televisi gender yang dapat mempengaruhi persepsi pemirsa tentang peran laki-laki dan wanita di masyarakat. Misalnya, jika televisi secara konsisten menggambarkan dalam peran rumah tangga tradisional, pemirsa mungkin lebih cenderung melihat ini sebagai norma sosial yang diterapkan. Teori kultivasi ini menunjukkan bahwa televisi memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk pandangan dunia pemirsa secara perlahan dan berkelanjutan. Dengan memahami bagaimana konten televisi dapat mempengaruhi persepsi realitas, kita dapat lebih kritis terhadap media yang kita konsumsi dan lebih sadar akan dampak jangka panjangnya terhadap pandangan dunia nyata. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.